Hai sahabat Galeri Bahasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bersemangat ya. Baru-baru ini Bu Iva sedang membaca sebuah novel. Ada yang tahu novel apakah ini? Benar sekali, ini adalah novel Max Havelaar karya Multatuli alias Douwe Dekker. Apakah kalian juga suka membaca novel? Genre novel apa yang kalian sukai? Fantasi, sejarah, roman, misteri, ataukah horor? Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi sastra yang mungkin adalah hobi dari sebagian besar kalian. Kita akan membahas novel. Tak sekadar menjadi bacaan di waktu lapang, ternyata novel maupun produk sastra yang lain menempati posisi penting di tengah kebudayaan. Sastra memiliki potensi yang besar untuk membawa masyarakat ke arah perubahan, termasuk perubahan budaya. Sadar atau tidak, saat membaca novel, kita akan menemukan amanat dan pelajaran dari tokoh serta peristiwa yang ada. Inilah kemampuan tersembunyi sastra untuk mempengaruhi perasaan dan pikiran, sehingga memberikan wacana inspirasi kepada para pembacanya. Novel Max Havelaar misalnya. Multatuli menulis novel tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kolonial. Dalam novel tersebut, ia menggambarkan kondisi Kabupaten Lebak yang mengenaskan karena dicekik oleh penjajah Belanda ditambah penguasa feodal pribumi pada masa itu. Sejak terbitnya novel Max Havelaar, masyarakat Eropa mulai menyadari bahwa kekayaan yang mereka dapat merupakan hasil penderitaan pribumi di tanah jajahan. Kesadaran tersebut memicu kebijakan politik balas budi atau politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, novel Max Havelaar juga membuka pikiran dan menginspirasi masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan. Tak heran jika Pramudia Anantatur menyebut bahwa novel ini adalah sebuah buku yang membunuh kolonialisme. Sebuah ungkapan yang sepertinya tidak berlebihan mengingat efeknya yang mampu membuat Belanda terusik. Sebuah karya tulis yang banyak menginspirasi tokoh penggerak bangsa Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Bisa kita bayangkan betapa hebatnya pengaruh sastra pada zaman tersebut. Nah, berarti jika kalian suka atau hobi membaca novel, tidak menutup kemungkinan kalian menjadi bagian dari perubahan budaya di tengah masyarakat. Sudah siap belajar tentang novel? Siapkan catatanmu, jangan lupa untuk membuat peta konsep. Apa itu novel? Novel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Sedangkan menurut Rostamaji, teks novel adalah sebuah karya sastra yang memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yang keduanya saling berkaitan satu sama lain karena saling berpengaruh dalam sebuah karya sastra. Kok hampir sama dengan cerpen? Lalu apa bedanya cerpen dan novel, Bu? Walau sama-sama karya sastra yang berbentuk prosa, kedua jenis karya sastra ini berbeda jika kita lihat dari berbagai sisi. Dari segi panjang pendeknya karangan atau sedikit banyaknya kata, terlihat sangat jelas sekali perbedaan antara novel dan cerpen. Jumlah kata dalam cerpen sekitar 5.000 sampai 10.000 kata, sementara novel sekitar 35.000 kata atau bisa mencapai lebih dari 100 halaman. Dilihat dari jumlah pelaku pun juga terlihat berbeda. Jumlah pelaku yang terdapat pada cerpen hanyalah satu orang saja. Kalaupun ada tokoh-tokoh lainnya, itu pun hanya sebagai selingan saja atau hanya sekadar untuk memperkuat cerita saja. Karakteristik tokoh di dalam cerpen juga tidak digambarkan secara lengkap. Sementara itu, jumlah tokoh yang ada di dalam novel berjumlah lebih dari satu orang dan masing-masing tokoh mempunyai karakter yang kuat dan diceritakan lebih dalam. Sedangkan jika dilihat dari alur, cerpen atau cerita pendek hanya menceritakan satu peristiwa saja sehingga alurnya pun cenderung sederhana atau lurus. Hal ini berbanding terbalik dengan novel yang di dalamnya bisa terdiri atas beberapa cerita yang membuat alur novel menjadi begitu rumit dibandingkan dengan cerpen. Nah, itu dia perbedaan antara cerpen dan novel.
Sebelum kita lebih dalam lagi mengupas seluk-beluk novel, alangkah lebih baiknya kita bahas dulu perkembangan novel di Indonesia. Prosa Indonesia baru muncul pada tahun 1920-an. Saat itu novel yang menjadi monumental adalah novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Namun ada banyak juga novel di luar Balai Pustaka yang banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan sejarah sastra Indonesia seperti Student Hijau dan Rasa Merdeka karya Mas Marco Kartodikromo. Kemudian pada era Pujangga Baru muncul novelis Sutan Tadir Ali Sabana dengan roman yang berjudul Layar Terkembang. Lalu menjelang tahun kemerdekaan muncul juga Armin Pani yang menulis novel dengan judul Belenggu yang dianggap novel modern pada zamannya. Pada tahun 1949 muncul novel yang berjudul Ateis karya Ahdiyat Kartamiharja. Novel ini termasuk novel yang berhasil diterima oleh kalangan masyarakat dengan mengangkat tema keagamaan. Kemudian pada tahun 1968 muncul novel yang berjudul Merahnya Merah karya Iwan Simatupang. Novel ini juga berhasil menarik masyarakat penikmat sastra karena novelnya yang absurd terutama dalam gaya berceritanya. Pada tahun 1980, Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur terbit. Pada tahun 1982 muncul novel karya Ahmad Tohari dengan judul Ronggeng Dukuh Paruk yang sukses di dunia novel Indonesia dengan mengangkat tema daerah. Setelah itu masuk pada tahun milenium yaitu tahun 2000-an ke atas, muncul pula novel-novel Indonesia dan sampai sekarang terus berkembang hingga eranya Andrea Hirata dan Ahmad Fuadi. Dan untuk tahun 2000-an ini, tepatnya tahun 2003, telah terbit novel termuda dari penulis termuda pula yang menulis novel berjudul Area X, sebuah novel futuristik tentang Indonesia tahun 2048 mengenai deribonucleic acid dan makhluk ruang angkasa. Novel ini ditulis oleh Eliza Fitri Handayani, seorang siswi kelas 2 SMA Nusantara Magelang. Wah, menginspirasi sekali ya. Dari waktu ke waktu, novel terus mengalami perkembangan. Masing-masing novel tersebut mewakili semangat dari setiap zaman di mana novel itu muncul. Di awal tahun 2000 muncul jenis novel yang dikatakan sebagai chick lit, teen lit, dan metropop. Di antara karya-karya tersebut yang tergolong ke dalam jajaran bestseller antara lain Cinta Puccino karya Ica Rahmanti, I Feel I'm in Love karya Rahma Arunita, Jomblo karya Aditya Mulia, Supernova karya Adi, Tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, 5 cm karya Doni Dirgantoro, dan novel-novel terbaru lainnya yang memiliki kekuatan masing-masing. Seperti yang kita singgung di awal tadi, bahwa karya sastra seperti novel mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perasaan dan pikiran pembacanya melalui amanat. Novel memuat banyak sekali hikmah serta amanat. Bagaimana menemukan amanat tersebut? Kita bisa mencari amanat dengan menginterpretasikan atau menafsirkan pandangan pengarang. Interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan kesan kepada pandangan pengarang baik berupa apresiasi maupun berupa nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam novel. Apa saja nilai-nilai dalam novel? Beberapa nilai yang kita jumpai dalam novel antara lain, yang pertama, nilai sosial adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat atau interaksi sosial antar manusia. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Berikut contoh kutipan nilai sosial. 2 penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk, berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, Lail dan ibunya segera duduk. Kutipan novel Hujan karya Terelie. Pada kutipan novel tersebut terdapat nilai sosial yang digambarkan oleh perilaku 2 penumpang laki-laki yang memberikan tempat duduknya kepada Lail dan ibunya yang baru masuk. Kemudian Lail dan ibunya mengucapkan terima kasih yang menggambarkan bahwa Lail dan ibunya menghargai sopan santun kedua laki-laki itu. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai agama, yaitu nilai yang dilihat dari sudut pandang seseorang berdasarkan hubungannya dengan Tuhan. Contohnya, aku tiba-tiba merasa menjadi seorang egois yang hitam dan berdosa kepada ama. Lebih-lebih lagi, aku juga merasa bersalah pada Allah karena tidak menuruti perintah birrul walidain ini. Kutipan novel Negeri 5 Menara karya Al Fuadi.
Dalam kutipan novel tersebut terlihat jelas menyinggung perintah Allah untuk berbakti pada orang tua atau istilahnya birrul walidain. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai moral adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang kepribadian atau sikap seseorang dalam menyikapi suatu masalah. Contoh cuplikan novelnya, sebelum meninggalkan rumah, aku cium tangan Ama sambil doa dan minta ampun atas kesalahanku. Kutipan novel Negeri Lima Menara karya Al-Fuadi. Dalam kutipan novel tersebut diperlihatkan sikap seorang anak yang mencium tangan ibunya dan meminta doa serta meminta maaf sebelum dirinya pergi merantau. Kemudian nilai yang keempat yaitu nilai budaya, yaitu nilai yang dilihat dari sudut pandang kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan oleh masyarakat setempat. Contoh cuplikan novelnya, 3 anak lebih mudah dididik dan dibesarkan daripada 4, 5, atau 6. Biaya hidup semakin tinggi. Filsafat orang-orang tua yang mengatakan bahwa setiap anak lahir dengan bawaan rezeki masing-masing sangat sukar diterapkan di zaman sekarang. Setiap anak yang masuk sekolah harus membawa sejumlah uang. Kutipan novel Pertemuan Dua Hati karya N. Hadini. Dalam cuplikan tersebut, tergambar budaya masyarakat Jawa yang mempercayai bahwa banyak anak banyak rezeki. Artinya bahwa setiap anak yang lahir membawa rezekinya masing-masing. Kemudian yang kelima yaitu nilai pendidikan atau edukatif, yaitu nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku atau bisa juga berhubungan dengan sesuatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Berikut contoh kutipan nilai pendidikan. Sebelum mendapat hadiah parkit, Waksito sudah diserahi tugas menyiram pot-pot tanaman di teras tempat kami duduk. Tidak banyak dan keran air terletak di sudut kebun. Mengusung ember ke sana tidak jauh. Kutipan novel Pertemuan Dua Hati karya N. Hadini. Pada kutipan novel di atas terdapat nilai pendidikan, yaitu mendidik seorang anak tidak hanya melalui pendidikan formal atau sekolah saja, tetapi bisa juga dilakukan oleh keluarga berupa pendidikan karakter, kepribadian, kerja keras, dan lain sebagainya. Sastra sebagai bagian dari seni secara umum bisa dibedakan menurut media yang digunakan, yaitu sastra lisan dan sastra tulis. Dan novel tentu termasuk jenis sastra tulis. Namun sesuai perkembangan zaman, novel pun juga sering dialihwahanakan. Apa maksudnya? Wahana adalah kendaraan atau media. Jadi alihwahana bisa diartikan sebagai perubahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian yang lain, bisa berupa musikalisasi, novelisasi, dramatisasi, dan ekranisasi. Yang paling kita kenal bisa jadi adalah musikalisasi, misalnya puisi yang dijadikan lagu dengan iringan musik, kemudian novelisasi yaitu perubahan dari film menjadi novel, selanjutnya dramatisasi artinya karya tulis yang dijadikan drama, dan istilah yang sepertinya masih asing di telinga kita adalah ekranisasi, yaitu perubahan novel menjadi film. Kita pasti pernah menonton serial film Harry Potter yang sudah berulang kali tayang di televisi. Beberapa dari kita bisa jadi sangat menikmati film Harry Potter tanpa menyadari bahwa film tersebut merupakan visualisasi dari novel yang ditulis oleh J.K. Rowling. Sebagian dari kita mungkin memang memilih untuk menonton filmnya daripada membaca 7 novel Harry Potter yang tebalnya mencapai ribuan halaman. Contoh yang lain adalah seri Twilight Saga yang diangkat ke layar lebar dari 4 novel karya Stephenie Meyer. Di Indonesia, di tahun 80-an, terdapat sejumlah film yang diadaptasi dari novel, misalnya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, yang dibintangi oleh Adi Bing Slamet dan Paramita Rusady, yang diadaptasi dari novel karangan Mirawe. Ada juga film Lupus yang merupakan adaptasi dari novel populer dengan judul yang sama, karangan Hilman Hariwijaya. Hasil ekranisasi yang sempat sangat populer beberapa waktu yang lalu misalnya adalah film Laskar Pelangi dari novel karya Andrea Hirata, Ayat-Ayat Cinta karya Habibie Rahman, 5 cm karya Doni Dirgantoro, dan yang terbaru adalah Dilan karya Pidi Baik. Apa alasan munculnya ekranisasi? Ekranisasi biasanya lahir karena novel tersebut terkenal sehingga menimbulkan rasa ingin tahu bagaimana kalau novel itu difilmkan. Ada juga yang tertarik mengangkat novel ke layar lebar karena idenya yang menarik. Bisa juga karena adanya keinginan untuk meraih jumlah peminat yang lebih banyak dan lebih beragam.
Tidak semua orang suka atau punya waktu untuk membaca novel. Sementara film bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 2 jam. Itu dia alasan mengapa munculnya ekranisasi. Sekian pembahasan novel kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.